Di dalam paparan saya mungkin agak terlalu panjang kalau nanti diinikan, tapi akan saya skip. Saya ingin menceritakan bagaimana krisis itu berjalan, tiap company di berbagai krisis, lalu kemudian bagaimana kita menghadapi krisis kali ini yang menurut saya cukup berat bagi dunia bisnis. Tapi saya yakin dengan segala upaya kita bisa melewatinya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Adi, sebelumnya tolong saya diingatkan kalau waktunya sudah mau habis ya Pak, biar saya bisa atur waktu dari sekian presentasi yang saya punya. Baik. 15 menit, nanti saya ingatkan Pak Marpe. Baik, terima kasih Pak Adi. Baik, pemaparan saya berjudul Preparing for the Future of the Business in Post-COVID-19. Kira-kira begitu, mungkin kita mulai dari pemaparan slide saya yang pertama. Saya tidak terlalu banyak akan bicara di slide ini. Slide ini berisi prediksi. Prediksi tentang COVID. Banyak sekali prediksi dan hampir seperti prediksi para ekonom yang akhirnya juga dikoreksi dengan berbagai macam alasan. Ada yang bilang COVID selesai di bulan Juni, ada yang bilang di bulan Mei, ada yang bilang di bulan September dan lain sebagainya. Lalu terakhir kita harus rela untuk bersahabat dengan COVID. Karena mungkin COVID akan berjalan terus sampai dengan ditemukan serum. Tentu kita mesti siap untuk itu, Bapak Ibu sekalian. Sebelum nanti saya mulai melanjutkan, jangan lupa untuk protokol COVID bagi kita semua, jaga jarak, lalu kemudian cuci tangan pakai sabun, lalu kemudian pakai masker kalau keluar dan lain sebagainya untuk keselamatan dan kesehatan kita dan keluarga. Baik, saya tidak akan banyak bercerita mengenai prediksi COVID. Yang paling penting bagi saya adalah bagaimana bisnis kita bisa melewati krisis dan apa yang mesti kita lakukan setelah krisis itu nanti selesai. Baik, Mas Yadu, tolong ke slide berikutnya. Next slide. Bapak Ibu sekalian, pengalaman kita kalau kita seumuran yang sama, kita sudah melewati 3 kali krisis paling tidak. Krisis yang pertama, krisis yang tahun 1998. Pada saat itu krisis lebih kepada krisis finansial. Lalu masuk ke sektor real. Dimulai dari nilai tukar di Thailand, saya masih ingat, lalu nilai tukar kita juga hancur dari 2.000 sempat sampai 16.000 something dan lain sebagainya. Ini membuat banyak perusahaan akhirnya technically bankrupt karena sebagian besar perusahaan kita waktu itu pinjam dalam dolar. Bisa kita bayangkan kita pinjam uang dalam dolar, lalu dolarnya naik 8 kali lipat sehingga equity-nya tergerogoti sampai beberapa tidak hanya perusahaan biasa, tapi perusahaan-perusahaan yang sudah IPO pun terkena. Lalu kemudian ini membawa ketidakpastian, cash outflow, perusahaan nggak bisa beroperasi dengan baik, banking lalu terkena, bank terkena, kemudian aktivitas menurun sampai waktu itu diselesaikan dengan menggunakan penyelamatan oleh negara dengan dibentuknya Badan Penyihatan Perbankan Nasional BPPN. Krisis ini panjang waktu itu dari 98 sampai 2002 kalau nggak salah. Ini
krisis baru kemudian mulai normal. Lalu tahun 2008 kita juga kena imbas krisis dari krisis subprime mortgage yang ada di Amerika dan Eropa. Itu membawa krisis kepercayaan terhadap pasar uang. Beberapa bank besar juga kolaps di Amerika, beberapa finansial besar kolaps dan lain sebagainya. Aktivitas ekonomi menurun kembali dan menyebar ke kita. Itu krisis yang tahun 2008. Nah, kita tiba-tiba saat ini di tahun 2020 kita dihadapkan pada satu krisis yang cukup menohok sebenarnya, karena krisis ini tidak hanya finansial, gangguan mulai dari gangguan kesehatan, people in crisis, people at risk, begitu, orang-orang dalam kondisi berisiko terhadap kesehatannya, terhadap nyawanya, dan lain sebagainya. Lalu gangguan terhadap sektor sosial dan ekonomi, kehilangan sumber pendapatan orang, dan lain sebagainya, kemampuan konsumsinya juga turun. Lalu kemudian di sektor real, yang sangat terganggu, perdagangan, karena supply chain terganggu, orang tidak bisa bekerja, bahan baku terganggu, proses produksi terganggu, lalu kemudian customer juga terganggu. Nah, ini perbedaan dari masing-masing. Tahun 2020 ini kita dihadapkan pada krisis yang menohok pada sektor real di awalnya, lalu kemudian mungkin akan ke sektor finansial. Mungkin ya, karena kalau misalkan perbankan real sektor pada tidak minta relaksasi, tidak sanggup bayar pokok, bayar bunga, dan lain sebagainya, kemampuan perbankan untuk bertahan juga quote-unquote bisa bermasalah. Nah, inilah perbedaan ketiga krisis yang pernah kita lalui selama ini dari tahun 1998, lalu tahun 2008 kita krisis, dan krisis kembali di tahun 2020 yang saat ini sedang kita jalani. Ini kira-kira begitu, Pak Yadu, boleh ke next slide. Nah, bisnis kita saat ini pukulannya tidak hanya COVID. Bapak Ibu sekalian masih ingat 2-3 tahun lalu kita masih bercerita mengenai adanya disruption 4.0. Disruption 4.0 juga sudah mengganggu ekosistem bisnis, sudah mengganggu model bisnis, sudah mengganggu strategi bisnis kita. Kita mesti berubah. Kita belum siap berubah, belum selesai kita mempersiapkan perubahan, lalu kita dipukul lagi dengan perang dagang antara Amerika dan Cina. Ini juga berdampak terhadap real sektor, sehingga penjualan terganggu, proses produksi terganggu, dan lain sebagainya akibat perang dagang dari dua negara tersebut. Nah, belum selesai kita bercerita mengenai perang dagang, maka kita sudah dihantam kembali di awal tahun ini dengan krisis yang lebih real, krisis yang dimulai dari pukulan terhadap manusia, di mana kita tahu manusia adalah sumber daripada resources utama dari perusahaan. Manusia tidak boleh keluar, lalu kemudian takut ancaman kesehatan dan lain sebagainya, lalu kemudian supply berhenti karena tidak produksi, supply chain-nya terganggu. Supply chain terganggu, lalu kemudian finansial sektor terganggu, dan lain sebagainya. Ini cukup berat dan dikombinasikan dengan pukulan dengan new technology, dengan 4.0, membuat krisis ini memberi arti yang sangat besar terhadap perubahan-perubahan yang harus dilakukan oleh perusahaan. Kebiasaan-kebiasaan berubah dan lain sebagainya, percepatan 4.0 juga berubah. Kita lihat dalam 3 bulan terakhir ini. Itu kira-kira. Baik Bapak Ibu sekalian, Pak Syadu bisa ke next slide. Nah, dampak dari krisis ini, dampak dari orang tidak boleh bepergian, kemudian supply chain ini adalah kita tahu semua pariwisata turun dengan
dengan sangat drastis. Hotel mungkin saat ini rata-rata di bawah 10% occupation rate-nya. Transportasi juga turun, keuangan juga turun, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Sektor real yang lainnya juga terkena. Sektor real yang di luar kebutuhan pokok, saya lihat cukup parah kenanya. Next, Pak. Nah, ancaman yang lain lagi juga muncul, Pak Yadu, boleh ke slide berikutnya. Nah, karena COVID ini dipadukan dengan masuknya revolusi industri 4.0, di mana Internet of Things itu juga sedang berjalan. Nah, COVID ini seperti sebuah pegas, sebuah dorongan yang membuat perilaku 4.0 menjadi sesuatu yang mutlak pada sektor-sektor bisnis. Nah, ini membuat beberapa industri terkena oleh karena COVID, oleh karena orang tidak boleh berkumpul. Sektor industri yang lain muncul karena 4.0 lebih cepat. Teknologi aplikasinya lebih cepat, dibutuhkannya lebih terasa. Seperti orang mengatakan kalau di masa yang normal perubahan teknologi, perubahan perilaku teknologi bisa berjalan bertahun-tahun, saat ini nggak sampai 3 bulan hitungannya. Kita sudah terbiasa dengan meeting Zoom, dengan Zoom, membeli makanan lewat online dan lain sebagainya, membeli sesuatu lewat online. Nah, beberapa bisnis-bisnis yang oleh para periset yang terkena dampak itu MICE pasti. MICE itu adalah meeting dan lain sebagainya yang biasa kumpul meeting, kemudian kita akan meeting dengan Zoom, sudah terbiasa. Bar dan resto, sinema, sport yang butuh orang penonton kumpul juga hilang. Retail dan mall juga kena. Elektronik pasti, karena orang mungkin dalam kondisi yang ekonominya turun, belanja elektronik mungkin bisa ditunda dan lain sebagainya. Otomotif, kita lihat perkembangannya kelihatannya cukup drastis. Namun ada juga bisnis-bisnis yang muncul yang kita juga antisipasi, seperti logistik delivery, grocery, home fitness, cleaning service, food delivery, dan lain sebagainya, di mana bisnis-bisnis itu saat ini muncul dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jadi demand-nya muncul dengan kecepatan yang disruption-nya cukup membuat mereka muncul dengan cepat. Ini kira-kira opiakan disruption yang disebabkan oleh COVID bercampur dengan disruption 4.0. Jadi kita terdisrupt oleh 4.0, dipercepat oleh COVID, lalu kemudian hal-hal yang berbau orang kumpul-kumpul juga sudah, karena COVID ini berkurang, ini bercampur menjadi satu, membuat perilaku orang berbisnis, membuat perilaku konsumen itu berubah, bergerak. Ini yang mesti kita antisipasi. Orang mengatakan ini lahirnya home economy. Orang nggak mau kumpul-kumpul, orang di rumah saja, lifestyle juga di rumah, makan juga di rumah, dan lain sebagainya. Oke, kira-kira begitu. Nah, krisis kita di dalam penanganan bisnis, krisis kita biasanya bagi menjadi 3 fase. Fase pertama adalah fase krisis. Fase krisis adalah fase di mana bisnis kita maksudnya, itu benar-benar berada dalam ancaman. Saat ini bisnis kita berada dalam ancaman, dan lain sebagainya. Hal terpenting dalam fase ini adalah keluar dan selamat dari kepungan berbagai masalah. Ini kunci utama di fase krisis. Ya. Lalu
krisis selesai, kalau kita selamat, maka kita akan menuju ke sesuatu. Nah, sebelum kita menuju ke sesuatu, maka kita masuk ke dalam fase transisi. Fase transisi adalah fase di mana krisis sudah kita lewati, mungkin nantinya mudah-mudahan bisnis kita selamat semua melewati krisis ini. Lalu kemudian kita mempersiapkan diri untuk mencapai ke sesuatu yang normal, yang baru. Bapak Ibu sekalian, pada setiap krisis selalu menciptakan keseimbangan yang baru, selalu menciptakan perilaku yang baru, selalu menciptakan a new norm dalam berbisnis, norma-norma yang baru. Nah, apa yang mesti kita lakukan dalam fase transisi adalah menyiapkan semua perangkat bisnis kita menuju kepada norma-norma yang baru. Nah, setelah fase krisis kita lewati, transisi kita juga sudah siapkan di masa transisi untuk masuk ke normal bisnis yang baru kemudian kita masuk ke dalam bisnis normal yang baru. Slide saya berikutnya adalah bagaimana strategi-strategi kita dalam mempersiapkan fase tersebut. Bapak Ibu sekalian, di dalam fase krisis, yang saya katakan tadi, bahwa yang paling penting adalah kita bertahan. Bertahan melewati krisis ini. Karena tidak sedikit yang kemudian tidak tahan, lalu kemudian mereka menyerah, oke, kita Marpe, mohon maaf, ya. 15 menit sudah. Oke, baik, Pak Adi. Baik. Perlu ditambah 5 menit dari Mas Yadu? Boleh, mohon boleh kalau saya dibantu ditambah jadi 25 menit, Mas Yadu. Boleh? Dipersilakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Adi, terima kasih Pak Yadu. Maaf saya keasikan bercerita tadi. Apa yang mesti dilakukan di dalam strategi bertahan adalah ya, supaya kita melewati fase ini, yang pertama menghematlah. Jadi berhemat-hemat. Apa yang tidak diperlukan, jangan pengeluaran yang nggak perlu, nggak usah lah. Pergian dan lain sebagainya, rapat-rapat yang tidak perlu mengeluarkan biaya, tidak perlu dan lain sebagainya, nggak usah. Lalu kemudian perkecil inventory. Maksud saya perkecil inventory kalau bisa dijual, dipakai untuk cash, cadangan cash untuk kita bisa bertahan yang lama. Kecepatan penagihan tentunya kalau bisa. Lalu kemudian kurangi aset-aset yang tidak produktif. Aset-aset yang tidak produktif kalau masih ada laku dijual untuk kebutuhan bertahan. Nah, namun kemudian krisis biasanya memberikan ruang gerak kita untuk melakukan pengembangan tertentu. Kita mesti bergerak. Pertama, apa yang mesti dilakukan adalah bisnis mesti dibuat bergerak lebih lincah. Pengambilan keputusan mesti cepat dan lain sebagainya, birokrasi dikurangi dan lain sebagainya. Lalu kemudian yang kedua ada peluang baru juga mesti dimanfaatkan. Ada banyak peluang baru muncul di dalam krisis. Lalu kemudian yang paling penting adalah mengevaluasi ulang formulasi strateginya. Mengevaluasi 5 forces. Kita evaluasi semua tekanan-tekanan yang berubah di dalam kita menyusun strategi. Kita mesti evaluasi rivalry, persaingan, mungkin beberapa pesaing kita juga sudah tidak ada, atau kapasitasnya berubah, atau dan lain sebagainya. Positioning kita juga mungkin berubah dalam persaingan. Lalu kita juga evaluasi mengenai perilaku supplier. Supplier kita mungkin juga sudah berubah. Mungkin kapasitasnya berubah, mungkin term of payment-nya juga berubah, dan lain sebagainya. Mungkin mereka juga sudah tidak ada. Lalu kemudian buyer yang juga kita harus lihat. Apakah buyer kita masih seperti semula? Apakah ada perubahan perilaku? Apakah ada perubahan kemampuan mereka untuk mengambil produk-produk kita? Lalu kemudian kita masih lihat juga adanya new entrants. Ada pesaing baru yang mungkin muncul di dalam krisis yang mereka bisa memanfaatkan krisis lalu masuk. Nah, yang terakhir adalah produk substitusi.
Itu kita mesti lihat gerakannya. Yang perlu diingat bahwa kemungkinan kemampuan customer kita turun, kemampuan finansial mereka turun, termasuk mereka akan mencari produk-produk substitusi yang mungkin bisa mereka pakai untuk menggantikan produk kita. Itu juga kita mesti antisipasi di dalam membuat formulasi strategi. Lalu kemudian model bisnis juga kita mesti review, apakah value proposition kita berubah, segmen market kita berubah, lalu kemudian apakah key partner kita juga akan berubah dengan berubahnya segmen market dan value proposition dan lain sebagainya. Nah, ini kita mesti harus review. Itulah strategi kita perlu kita lakukan pada saat krisis ini berjalan. Sambil bertahan, kita juga mesti bergerak. Mas Yandu, silakan. Nah, McKinsey memberikan tips pada para leader atau horizon para leader bisnis di dalam COVID ini. Yang pertama, resolve. Para pimpinan bisnis mesti mengidentifikasikan tantangan yang muncul akibat adanya pandemi ini. Tantangan apa sih yang sebenarnya mungkin? Pelanggan, teknologi, dan lain sebagainya. Resilient adalah para pimpinan bisnis mesti siap mengidentifikasi tantangan manajemen jangka pendek di dalam COVID ini, supaya bertahannya lebih kuat. Lalu kemudian return, kita dituntut untuk membuat rencana yang cepat untuk kita bisa bangkit kembali. Untuk kita bisa keluar dari krisis. Ini tantangan bagi para pimpinan. Dan reimagination. Seperti yang saya katakan, bahwa normal berikutnya adalah new normal. Para pimpinan bisnis masih bisa ngebayangin seperti ini loh nantinya. Kenapa dia mesti bisa bayangin seperti ini? Karena kemungkinan kita mesti mereformasi bisnis kita. Jadi tantangan yang kelima adalah para pimpinan bisnis mesti siap atau punya rencana untuk mereformasi bisnis menyesuaikan dengan norma baru. Silakan Mas Yadu, bisa dilanjut. Nah, ada beberapa survival innovation strategy. Saya akan bahas sekilas saja. Di sini ada core strategi, adjacent strategi, dan transformational. Core strategi itu adalah memaksimalkan core business, core product untuk mensuplai atau memberikan kepuasan pada pelanggan sebagus. Nah, lalu kita juga bisa keluar dari core sedikit. Kita modifikasi core business kita masuk ke agak melebar sedikit, kita melakukan adjacent strategy. Kita juga bisa dengan peluang yang ada agak keluar jauh, mentransformasi bisnis kita itu dengan melihat peluang yang ada yang agak jauh, walaupun masih dalam satu alur, tapi dia agak jauh. Kita transformasikan agak jauh. Kita ke sana. Next, Pak Yadu. Nah, ini Johnson strategi, ada contoh-contohnya, nanti saya akan bagi. Kopi tuku menawarkan kopi seliter yang tadinya 1 gelas, dan lain sebagainya. Next, Pak Yadu. Ini Johnson strategi, H&M jualan baju, tadinya untuk yang orang bepergian, lalu jual baju untuk fashion di rumah, dan lain sebagainya. City Trans meluncurkan layanan same day delivery, dan lain sebagainya. Masih di dalam core bisnisnya, tapi agak keluar sedikit. Next, Pak Yadu. Nah, lalu kemudian agak ditransformasikan, agak jauh sedikit dari core bisnis, tetapi masih inline. Nah, inilah tahapan-tahapan opportunity yang bisa kita ambil dengan menggunakan resources yang ada. Mulai dari opportunity yang ada di core bisnis kita, agak jauh sedikit, lalu kita adjacent yang masih berdekatan, lalu kita transformasikan ke yang lebih jauh.
sedikit. Oke, next. Next Pak Yadu, boleh. Nah, fase transisi. Kita anggap kita sudah melewati COVID tersebut dengan krisis tersebut dengan strategi bertahan dan bergerak. Nah, fase transisi adalah fase di mana kita mempersiapkan organisasi. Jadi kuncinya adalah preparing organization, anticipating new business normal. Apa yang mesti kita lakukan? Yang mesti kita lakukan adalah membenahi, kita punya organisasi, sistemnya kita benahi, opportunity yang ada kita benahi, lalu kemudian bisnis-bisnis baru yang mungkin kita bisa masuki, kita mulai persiapkan, tentu dengan melihat perubahan yang ada. Jadi seperti yang tadi saya bilang, kita mesti membuat reimagination terhadap kita akan menjadi seperti ini, lalu kita membuat persiapan. Tinggal Termasuk 5 menit lagi, Pak ya, Martin. next Pak Adi, monggo Pak Yadu. Nah ini kemudian perubahan yang perlu kita antisipasi, perubahan customer. Pak Yadu silakan, next. Saya lihat di sana perilaku berubah, dan ini juga mesti kita siapkan perilaku orang bekerja yang mungkin saja work from home menjadi juga jadi kebiasaan, dari 9 to 5 jadi 3 to 2 dan lain sebagainya. Pak Yadu, ya. Berikutnya. Nah ini Zoom, kebiasaan dengan Zoom, mungkin nanti bekerja kita juga akan terbiasa dengan Zoom. Kita juga mesti siapkan perangkatnya, organisasi kita. Next. Next, Pak Yadu, monggo. Nah, contact free lifestyle juga menjadi satu peluang bisnis yang perlu kita siapkan. Lalu cloud lifestyle, di mana kolaborasi bekerja dengan menggunakan teknologi akan menjadi suatu yang biasa, dan perusahaan bisnis mesti siap melakukan itu. Sistemnya mesti siap, softwarenya mesti siap, karena cloud lifestyle akan tidak hanya akan berlaku dalam kehidupan, tapi juga akan berlaku di dalam proses bisnis, proses bekerja. Gitu. Next, Pak. Nah ini inovasi beberapa produk baru bisnis baru yang akan muncul. Saya ambil dari Inventure yang melakukan riset, ada 50 bisnis baru muncul. Misalnya beauty berubah ke sanitize dan lain sebagainya. Home laserware tadi H&M sudah membuat produk fashion untuk di rumah dan lain sebagainya. Virtual musik concert, virtual sport, semua akan muncul. Yang ini perlu kita antisipasi, perlu kita juga tangkap opportunity ini, perlu juga kita siapkan perangkatnya untuk menangkap opportunity ini kalau kebetulan tadi sesuai dengan innovation strategi kita. Oke, langsung Pak Yadu. Next. Nah, teknologi akan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita dalam bisnis, dalam bekerja. Kecepatan mengambil keputusan nanti penting, keakuratan juga penting, cloud lifestyle nanti juga penting. Rasanya bisnis yang akan bergerak dengan saat nanti adalah bisnis yang benar-benar ditopang oleh teknologi, ditopang oleh data yang benar, ditopang oleh kemudahan untuk melakukan pengambilan keputusan, even cuma melalui HP misalnya begitu. Jadi ini perlu diantisipasi pada para bisnis untuk masuk ke dunia teknologi untuk mempermudah proses bekerja, proses bisnis di new era nanti. Ya Pak Yadu, sedikit lagi monggo di ini kan. Terus. Nah, terakhir saya berpesan, kalau fase itu sudah kita lalui,
Semua opportunity sudah kita antisipasi. Semua persiapan sudah kita lakukan, termasuk teknologi, termasuk persiapan kerja, semua strategi sudah kita review. Kita sudah siap untuk masuk ke dalam fase new normal. Fase new normal ini, dengan semua persiapan tadi, kuncinya sebenarnya ada dua. Yang satu adalah disiplin, dan yang kedua adalah prepare for the next crisis. Yang itu sering kita lupa. Disiplin itu berarti bahwa kita mesti tetap disiplin dengan aturan-aturan baik yang sudah kita buat selama masa COVID sampai dengan transisi. Kita berhemat, jangan berhenti berhemat. Kita melakukan perubahan sistem, jangan berhenti melakukan perbaikan sistem. Kita melakukan efisiensi, jangan juga berhenti. Nah, lalu kemudian langkah kedua adalah waspada. Dunia bisnis itu bisa saja berubah kapan saja. Lingkungan bisnis bisa berubah kapan saja. Five forces-nya Porter juga bisa berubah kapan saja. Oleh karena itu, formulasi strategi dari bisnis itu mesti direview setiap periode. Sehingga perubahan yang cepat bisa kita antisipasi. Mungkin kalau dulu kita mereview formulasi strategi setahun sekali, nanti mungkin bisa saja kita mesti mereview 2 bulan sekali dan lain sebagainya. Karena perubahan akan sangat cepat. Lalu yang terakhir adalah bahwa kita sadar krisis itu kemungkinan akan terjadi lagi. Dan kita tidak tahu kapan waktunya. Para ekonom boleh saja melakukan prediksi, tetapi kita mesti prepare for the worst at any time. Oleh sebab itu, perusahaan mesti punya dana cadangan, punya resources cadangan, jangan terlalu dihambur-hamburkan untuk persiapan krisis. Punya strategic scenario. Kalau krisis terjadi, harus melakukan apa? Oke. Nah, kalau 3 hal itu sudah kita lakukan, strategic scenario kita, disiplin kita sudah lakukan, review dari formulasi strategi kita lakukan, dan kita juga sudah mempersiapkan akan adanya krisis berikutnya, maka perjalanan kita di fase normal akan baik. Tentunya setelah melakukan perubahan-perubahan perilaku bisnis kita dengan mengantisipasi tadi perubahan konsumen dan perubahan dari five forces yang mempengaruhi dimensi strategi. Itu kira-kira dari saya. Yang terakhir pesan saya adalah yang akan bisa bertahan adalah mereka yang siap dan mau berubah dengan mengantisipasi perkembangan dan perubahan akibat COVID ini. Terima kasih.